I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that take bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi Rosa, NIM 1012 11 01 0083, kelas manajemen 3C, mata kuliah ekonomi makro. Nama dosen Haji Agus Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro. Ekonomi makro, pengertian, tujuan dan bedanya dengan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah salah satu istilah dalam ilmu ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan. Adapun beberapa contoh masalah yang dibahas dalam ekonomi makro adalah tentang inflasi, pengangguran, tingkat harga, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan lainnya. Ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang berhubungan dengan struktur kinerja perilaku dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Perbedaan ekonomi makro dan makro. Ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah dua hal yang bertentangan secara konten. Singkatnya, ekonomi makro adalah ilmu yang memfokuskan studinya pada ekonomi secara penyeluruhan dan total. Sementara ekonomi mikro adalah studi yang menyoal unit ekonomi secara perorangan. Perbedaan antara teori ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah berdasarkan pada bagaimana para pakar ekonomi menekankan tema pembahasannya. Penekanan ekonomi makro adalah pada perilaku agen-agen ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan pada ekonomi mikro adalah memberikan penekanan analisanya pada perilaku perorangan atau individu. Perbedaan lain dari ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah asumsi-asumsi yang digunakan teori ekonomi makro. Berasumsi bahwa struktur pasar adalah bentuk persaingan yang sempurna. Masalah ekonomi dalam teori ini hanya pada sisi penawarannya saja. Tujuan ekonomi makro, permasalahannya yang muncul seperti pengangguran, kemiskinan, tingkat harga mempunyai akibat yang buruk terhadap jalannya perekonomian dan mengganggu kestabilan ekonomi suatu negara. Kebijakan dalam ekonomi makro, contoh masalah yang dibahas dalam ekonomi makro adalah hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dan deflasi, tingkat pengangguran dan tersedianya lapangan kerja. Karena itu, untuk mencapai tujuan dari ekonomi makro diperlukan beberapa kebijakan yang harus dijalankan oleh suatu negara. Di antaranya sebagai berikut. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengatur pemasukan dan pengeluaran suatu negara. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Oke, terima kasih telah menonton video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Junaidi Rosa. Wassalam.